Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Segala puja dan puji total semuanya hanya untuk Allah yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Adapun barangkali di antara kita yang saat ini sedang menderita sakit, saudara, kerabat ataupun tetangga yang sedang diuji musibah berupa penyakit, kita doakan semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan. Wa iza maritu fa huwa yasmin. Tak lupa salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabatnya, dan semoga kita yang hadir di sini diberikan keistiqomahan untuk tetap terus beribadah sesuai dengan sunnah-sunnahnya hingga kelak yaumil akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat darinya. Kemudian Al-Fakir selaku khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan, di mana kita ditarbiyah selama 1 bulan penuh untuk menjadi orang yang bertakwa. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, orang yang beriman kepada Allah tentunya ia akan senantiasa tunduk dan patuh dengan semua apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dia lakukan dengan sekuat tenaga, dan apa yang diharamkan oleh Allah dia tinggalkan dengan sukarela. Itulah hakikat ketakwaan seorang hamba. Takwa adalah kepatuhan, ketundukan, kepasrahan dengan apa yang dia sudah hambakan. Ketika seseorang menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, maka seberat apapun perintah Allah akan dia lakukan, dan seringan apapun perkara yang diharamkan oleh Allah akan dia tinggalkan. Tidak ada alasan baginya ketika bermaksiat kepada Allah. Oh, ini maksiat hanya dosa kecil saja. Oh, ini judi online hanya 1.000 2.000 saja. Oh, ini minuman keras hanya seteguk 2 teguk saja. Tidak. Baginya sekali sesuatu haram, maka akan tetap haram hukumnya. Walaupun 1.000 2.000 yang dia keluarkan untuk judi online, walaupun seteguk 2 teguk yang dia minum minuman keras, tapi dia mempunyai keyakinan yang mantap bahwa dirinya harus tetap istiqomah. Apa yang diharamkan dia tinggalkan, dan apa yang diperintahkan dia lakukan. Saudaraku, di dalam Islam para ulama menetapkan satu kaidah, maka kasiru haramun faqalilu haram. Apa saja yang dalam jumlah besar maka hukumnya haram, dan jumlah kecil itu pun hukumnya haram. Memakan daging babi apabila 1 kilo 2 kilo haram. Kalau hanya 1 sendok bagaimana? Tetap haram hukumnya.
riba. Kalau misal bunga 30%, 20% haram. Kalau hanya 5%, bahkan 1% tetap haram. Meminum minuman keras, 1 botol haram. Kalau misalnya minum hanya 1 gelas, tetap haram. Kalau 1 sendok, haram. Kalau hanya 1 tetes, tetap haram. Bagaimana dengan judi online? 1 juta, 2 juta, haram. Bagaimana dengan 1000, 2000? Maka kasiru haramun, faqalilu haramun. Apa yang dalam jumlah besar haram, maka dalam jumlah kecil juga haram hukumnya. Maka di sini, wahai anak-anak muda, wahai kaum pelajar, wahai para pegawai, wahai para karyawan, apabila saat ini masih asik dengan judi online, masih asik dengan maksiatnya, maka berhentilah mulai saat ini juga. Jangan kotori jiwa kalian semua dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebab apa? Sekali dia menganggap sepele perkara yang diharamkan oleh Allah, maka pada hakikatnya dia telah berani menantang Allah. Secara tidak langsung dia mengatakan, saya tidak apa-apa dihukum hamba Allah, saya tidak apa-apa masuk nerakanya Allah, saya tidak apa-apa diajak nerakanya Allah. Demi Allah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sulit sekali rasanya dosanya diampuni oleh Allah. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 16 sampai dengan 18, Allah menggambarkan bagaimana dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah ketika seseorang melakukan perbuatan dosa karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya. Saya tidak tahu kalau ternyata bunga bank itu haram hukumnya, termasuk kategori riba di dalamnya. Dan siapa yang menghalalkan riba, maka pada hakikatnya dia telah berani menantang perang Allah dan Rasulnya. Maka mulai saat ini saya tidak akan bergelut lagi dengan dunia riba, Taubat seperti inilah yang insya Allah akan diterima. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, karena ketidakpahamannya bahwa itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia paham, kemudian dia berhenti dari apa yang dilakukannya dan dia bertobat kepada Allah. Tobat yang semacam inilah yang akan diampuni oleh Allah. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, di balik dari semuanya itu ada dosa-dosa yang sulit diampuni oleh Allah. Ketika apa? Ketika seseorang tahu ada perkara haram yang dilakukannya, akan tetapi dia masih menikmatinya. Bahkan dia mencari-cari alasan untuk membenarkan perkara-perkara yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang semacam ini pada hakikatnya dia termasuk orang yang sudah tertipu oleh tipu daya iblis laknatullah alaihi. Inilah puncak kesesatan seorang hamba. Manakala apa? Manakala dia menganggap benar perbuatan-perbuatannya yang dilarang oleh Allah. Para rasul, para nabi, para ulama sudah menasihatinya. Para dai, para khatib, para mubalik menyampaikan di mimbar-mimbar mereka agar mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Akan tetapi dia tidak mempedulikannya. Kenapa? Karena setan sudah mendarah daging di dalam jasadnya. Nauzubillahi min dzalik. Ahibati fillah, sidang Jumat Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah. Kemungkinan besar itu pula yang menjadikan negeri ini terus-menerus mendapatkan prahara, terus mendapatkan musibah silih berganti, bertubi-tubi. Bukan hanya tsunami yang disebut dengan musibah, bukan hanya gunung meletus yang disebut dengan bencana, bukan hanya gempa bumi yang disebut dengan malapetaka, dan juga bukan banjir yang kemarin lalu melanda kota Bekasi dan mampu melumpuhkan sebagian kota-kota Bekasi. Akan tetapi ternyata termaksud juga ketika kondisi sosial masyarakat begitu rusak, kondisi ekonomi rakyat terlalu carut marut, PHK di mana-mana, lapangan kerja begitu sulit dicari, korupsi semakin menjadi-jadi. Maka di situ pun pada hakikatnya negeri kita sedang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah
Sudah terlalu lewat batas. Banyak orang di negeri ini yang membenci hukum-hukum Allah, memfitnah para pejuang Allah, memfitnah para pejuang syariat-syariat Allah dengan sebutan radikal, garis keras, intoleran, anti NKRI. Maka di situ pula kemudian Allah memberikan ultimatum kepada segenap bangsa Indonesia dengan berbagai macam krisis moral, krisis ekonomi, krisis akhlak yang tak kunjung henti dan tak kunjung selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir." Dan tidaklah musibah yang menimpamu kecuali itu terjadi karena ulah tanganmu. Apa yang telah dilakukan oleh tangan kita? Karena tangan kita telah memilih orang-orang yang tidak pantas untuk memimpin negeri ini. Apa yang telah dilakukan oleh tangan kita? Karena tangan kita telah memilih orang-orang yang membenci hukum-hukum Allah untuk diterapkan di negeri ini. Karena dengan tangan kita pula yang menjauhkan negeri ini dari keberkahan yang pada hakikatnya akan Allah turunkan kepada negeri tercinta kita ini, Indonesia. Maka saudara-saudaraku, sahabat kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, berulang kali ganti pemimpin, berulang kali ganti presiden, berulang kali reshuffle kabinet menteri. Selama hukum yang diterapkan bukan hukum Allah, maka kebahagiaan, keberkahan, kesejahteraan, kebaikan tidak akan pernah didapatkan oleh bangsa Indonesia. Itulah yang seharusnya diyakini oleh orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhazana wa tadarwana wa tadawdana wa tamim tafsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kullaha wa la takilni ila nafsin tarfatan ayn. Allahumma rabbana si'al basfa istifa basabila sifa'a ila sifa'uka sifa'a al-qulub as-saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa yas'izu dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun waskuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'azzikum wa la yazikullahi yakbar. Aqimis shalah.